Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ekonomi regional berbagai teori lokasi. Yang pertama, A. Sistem K sama dengan 3 dari Christaller. Walter Christaller pada tahun 1933 menulis buku yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul Central is in Southern Germany atau diterjemahkan oleh J.W. Blaschke pada tahun 1966. Dalam buku ini, Christaller mencoba menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Model Christaller ini merupakan suatu sistem geometri di mana angka 3 yang ditetapkan secara arbiter memiliki peran yang sangat berarti. Itulah sebabnya disebut sistem K sama dengan 3 dari Christaller. Christaller mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, wilayahnya adalah dataran tanpa roman, semua adalah datar dan sama. Yang kedua, gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah, isotropic surface. Yang ketiga, penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada suatu wilayah. Yang keempat, konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak atau biaya. Yang B, terjadinya konsentrasi produsen atau pedagang dari berbagai jenis barang. Christaller menyatakan bahwa produsen berbagai jenis barang yang orde yang sama cenderung berlokasi pada titik sentral di wilayahnya, dan hal ini mendorong terciptanya kota. Next, di sini saya akan menjelaskan terjadinya konsentrasi produsen. Saya akan menjelaskan tentang konsep three-sort. Apa itu konsep three-sort? Konsep three-sort adalah penjual atau produsen yang sejenis tidak boleh berdekatan, karena pada satu ruang three-sort hanya boleh satu produsen dan penjual, dan apabila masih tetap berdekatan, maka yang satu harus gulung tikar. Nah, misalnya dibutuhkan penduduk atau pelanggan tertentu agar dapat membuka bank, universitas, dan rumah sakit kelas A, dan di kota tersebut membutuhkan 2 bank, tetapi tidak boleh berdekatan karena masing-masing mempunyai resortnya sendiri. Next, selanjutnya terjadinya orde produsen atau penjual. Dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu kelompok pertama untuk kebutuhan sehari-hari, kelompok kedua untuk kebutuhan 4 hari sekali, dan kelompok ketiga untuk kebutuhan 1 tahun sekali. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok keempat, sama juga 1 tahun sekali, tetapi cenderung ke barang mewah. Nah, makin tinggi ordernya, maka rank atau thresholdnya maka akan semakin luas. Oke, yang selanjutnya bentuk kurva permintaan sebagai akibat faktor jarak. Teori murni mengajarkan bahwa bentuk kurva permintaan berbeda untuk jenis pasar yang berbeda. Jenis pasar utama adalah monopoli, oligopoli, dan pasar sempurna. Pasar monopoli berarti penjual hanya tunggal, sehingga tidak ada pilihan bagi pembeli kecuali membeli pada penjual tersebut atau tidak membeli sama sekali. Besarnya permintaan atau jumlah yang dibeli sangat tergantung pada harga yang diterapkan oleh monopolis tersebut. Apabila harga dibuat tinggi, permintaan menurun. Sebaliknya, apabila harga dibuat turun, jumlah permintaan naik. Pasar oligopoli adalah apabila penjual lebih dari 1 orang, tetapi juga tidak terlalu banyak. Masing-masing penjual mengetahui bahwa dia memiliki saingan sehingga tidak akan sesuka hatinya menetapkan harga. Namun, karena jumlah penjual tidak terlalu banyak, maka masing-masing melihat apa yang
dilakukan oleh pesaing lain. Pasar sempurna adalah apabila jumlah penjual cukup banyak, demikian juga dengan jumlah pembeli. Dalam kondisi seperti ini, baik penjual maupun pembeli terikat pada harga pasar yang terjadi secara makro. Harga pasar tercipta dari bertemunya permintaan secara makro dengan penawaran secara makro. Tidak ada pedagang secara individual dapat merubah harga tersebut. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan harga adalah faktor jarak. Apabila antara lokasi satu pedagang dengan pedagang lainnya terdapat jarak dan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan biaya, maka salah satu pedagang dapat menaikkan sedikit harga tanpa kehilangan seluruh pembelinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.